Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana Bunda, Mami, Umi, Mimi? Gimana hari ini? Masih sibuk dengan pembelajaran daring? Masih banyak keluhan bagaimana cara supaya anak mau belajar di rumah? Masih mentok nih pikirannya hingga semua tugas-tugas sekolah anak mamanya yang selesaikan atau bundanya yang susah, tapi anaknya cuma main-main aja. Sekarang Mama Yu bakal bagi tips gimana cara mudah supaya anak mau belajar di rumah. Gimana tipsnya? Ini yang paling penting buat disimak. Poin pertama Bunda, menentukan waktu belajar. Dalam menentukan waktu belajar ini, jangan mengambil keputusan sendiri. Ajaklah anak untuk bicara. Mereka maunya belajar jam berapa. Tapi tetap harus ada saran dari kita sebagai orang tua yang mendampingi mereka bahwa sebaik waktu belajar adalah ketika di pagi hari, selesai mereka mandi dan sarapan pagi. Karena waktu-waktu yang segar seperti itu akan membuat mereka dengan mudah menguasai pelajarannya. Dan satu hal lagi, pendapat mereka, pendapat anak-anak tetap yang paling penting. Karena kita hanya pendamping belajar mereka, jadi kita harus mendengarkan pendapat dari mereka. Tetap ya harus ada sistem kerjasama, musyawarah untuk mufakat, itu tetap harus kita laksanakan dan kita junjung tinggi untuk membangun karakter anak kita. Oke Bunda, mengerti ya? Tentukan dulu waktu belajar yang mereka inginkan. Mau pagi, siang, sore, atau mungkin malam, yang penting disesuaikan dengan kegiatan Bunda dan harus mencapai kata sepakat. Sip, kita jalankan. Setelah mengambil kesepakatan untuk menentukan waktu belajar, sekarang bangunlah suasana yang nyaman. Harusnya di rumah menjadi tempat ternyaman buat anak. Jadi tidak perlu usaha yang keras lagi untuk menciptakan suasana-suasana nyaman. Cuman ada batasan-batasan tertentu di mana kita harus menentukan pojok si anak untuk belajar. Usahakan jangan di kamar, di atas kasur apalagi, kemudian di tempat-tempat yang ada bantalnya. Kadang melihat bantal atau kasur terbengkalai begitu, ada hasrat atau naluri ingin segera menyentuhnya gitu ya Bunda. Jadi usahakan kita pilih tempat yang bisa membuat si kecil lebih berinspirasi atau kreativitasnya keluar gitu ya. Jadi tempat-tempat seperti itu ya tempat-tempat yang ada buku-bukunya, tempat-tempat yang ada alat-alat tulisnya yang bisa menunjanglah pembelajaran mereka. Oke, suasana yang nyaman. Dan poin yang ketiga adalah jadilah guru buat mereka, pendamping mereka. Jangan memposisikan diri kita seperti mama layaknya, bunda, umi, mimi, atau mami yang kalau mereka salah langsung teriak-teriak, kamu ini kenapa sih? Udah capek diajarin kok gak bisa-bisa. Tapi cobalah bersikap seperti seorang guru yang digugu dan ditiru. Baik nak, sekarang kita belajar tentang hidup rukun ya. Apa itu hidup rukun? Hidup saling menghormati, saling menyayangi antar sesama manusia. Contohnya nih, ketika kakak melakukan hal ini, kemudian adik begini-begini. Nah, penjelasan-penjelasan yang kita berikan kepada anak adalah penjelasan seperti layaknya seorang guru. Penjelasan-penjelasan yang baik, penjelasan-penjelasan yang mudah dia pahami. Oke? Dan yang paling penting yang harus kita ingat satu hal adalah bahwa anak kita dalam proses belajar. Kalau dalam proses belajar berarti mereka belum mengetahui secara layak atau sepatutnya segala sesuatu yang tengah mereka pelajari. Ya Bunda, ketika anak kita tidak mampu menemukan hasil dari penjumlahan 5 tambah 7 berapa, jangan langsung menghakimi dan memarahi mereka. Kenapa ini? Kok keterlaluan kali bodohnya?
Bodoh sih boleh ya nak, tapi jangan keterlaluan. Nggak boleh seperti itu Bunda. Jadi kalau anak kita belum mampu, maka kita harus mendampinginya. Jadi pendamping mereka, jadi guru buat mereka. Itu hal yang paling dibutuhkan mereka saat ini. Oke, nggak apa-apa kalau adik belum bisa, kita belajarnya dengan alat bantu ya. Ini mama potongkan lidi ini ada 5, kemudian ditambah 7 lidi lagi. Coba deh dijumlahkan lidinya ada berapa. Nah, memakai alat peraga juga bisa memudahkan mereka. Kemudian bisa juga dengan sistem yang gampang ya, seperti 7 di otak, 5 di jari, 7, 8, 9, 10, seperti itu. Jadi memberitahukan teori-teori kepada mereka layaknya guru untuk mereka. Karena kita juga menjadi guru dan pendamping mereka di rumah. Nah, kemudian apalagi setelah poin penting itu, kesabaran itu yang paling penting. Ketika kita memulai profesi baru, kita menjadi guru di rumah untuk anak-anak, jangan banyak mengeluh, sabar menghadapi mereka. Mereka ini anak-anak kita loh. Kita nggak boleh salahkan orang lain atau keadaan karena kita harus mengajar mereka saat ini. Ini gara-gara pandemi, ini gara-gara COVID, saya harus jadi guru buat mereka. Siapa lagi yang mau jadi guru buat mereka kalau bukan ibunya? Ibunya tetap adalah guru terbaik buat mereka. Oke Bunda, semangat ya. Kita semangat untuk selalu memberikan pendidikan terbaik buat anak kita. Kemudian jangan lupa setelah anak kita melewati jam-jam pelajaran mereka, berikan mereka hadiah kecil. Anak-anak tidak perlu hadiah yang mahal loh. Jerih payahnya dihargai, senyuman indah dari ibunya aja itu udah luar biasa buat mereka. Apalagi kalau memberikan satu snack kesayangan atau makanan yang benar-benar mereka sukai. Nah, hari ini karena sudah mengikuti pelajaran bersama Mama dengan baik, Mama kasih snack yang adik sukai, snack yang kakak sukai. Gimana? Enak dong belajar sama Mama? Dijamin. Besok anaknya minta belajar, nggak perlu mamanya teriak-teriak. Ma belajar lagi yuk ma. Nah seperti itu. Lalu ada lagi kah tips berikutnya dari Mama Yu? Ada dong. Yang terakhir apa? Yang terakhir setelah belajar, ajak anak untuk bermain ya Bunda. Ajak dia bermain ya Mami, Ibu, Umi, Mimi. Jangan di rumah aja, di teras. Karena kita belum boleh pergi-pergi jauh gitu. Penyegaran lah buat mereka. Kan mereka nih udah berjam-jam belajar, 1 jam atau 2 jam. Kemudian ajak keluar rumah, melihat pepohonan, bunga, dedaunan, sambil tetap harus memasukkan unsur-unsur edukasi buat mereka. Itu daun-daunnya warna apa coba? Hijau. Nah, kalau pucuknya warna apa? Hijau muda. Tetap ya selalu ada unsur-unsur edukasinya. Hidup itu indah, belajar itu menyenangkan, jadi jangan mengeluh Bunda. Kita jalani senang-senang aja, baik-baik aja, maka semua akan baik-baik saja. Sip ya. Nah Bunda, itu dia tips sederhana dari Mama Yu, gimana cara mudah untuk membuat anak betah belajar di rumah. Simpel kan cara untuk membuat anak mau belajar di rumah? Yang pertama, kompromikan waktu belajar bersama mereka. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman untuk mereka. Yang ketiga, jadilah guru, pendamping mereka. Banyak-banyakin sabar dalam menghadapi mereka, yakinkan bahwa mereka sedang dalam proses belajar. Kemudian yang kelima adalah berikan hadiah kecil untuk mereka karena mereka sudah menjalani berjam-jam belajar bersama kita. Dan yang terakhir, ajaklah mereka bermain keluar rumah untuk menyegarkan pikiran mata mereka, dan tetap harus ada unsur-unsur edukasinya. Oke Bunda, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.